dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya ingin cepat. Satu, kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siyam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'ima hatta yuftira wa da'watul mazlum." Tiga golongan yang doanya sulit sekali ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat dikabulkan doanya secepat kilat, maka jadilah pemimpin yang adil. Kalau belum mampu, latihan puasa. Kalau belum mampu lagi, banyak-banyak terzalimi. Dan Ramadan sudah datang kepada kamu, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Mengapa disebut bulan Ramadan itu bulan barakah? Karena di dalamnya banyak keberkahan, kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah mewajibkan bagi kamu berpuasa. Siyam, apa makna siyam? Menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan terbit matahari, terbit fajar, itulah di azan subuh sampai tenggelam matahari. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan. Makna pintu surga dibukakan, kabar gembira. Pintu istana raja dibukakan untuk semua rakyat, walaupun pintunya tertutup. Apa maknanya pintu dibukakan? Kabar gembira. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Apa makna pintu neraka ditutup? Allah menutup tempat keburukan, maka kalian pun tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup otak, tutup pikiran, tutup hati. Makna menutup mata, kita tetap beraktivitas, masuk kantor, bekerja, tapi tutup hati kita untuk yang jelek-jelek. Wa tuwallu fihi syayatin, pada bulan itu setan-setan dibelenggu. Ini problem. Karena ada orang mempermasalahkan hadis ini. Ustaz, katanya setan dibelenggu, kok masih banyak orang yang makan di siang Ramadan? Kok masih banyak orang yang ngomong kotor, orang jahat? Kenapa makna kunci setan dikunci, dibelenggu, diikat? Ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam An-Nawawi? Ketika saya melihat ada beberapa profesor di bawah, lalu saya mau ngomong, mulut saya terkunci. Lalu saya katakan, seolah-olah mulutku terkunci. Padahal mulutku tidak terkunci. Mulutku sepertinya terkunci karena ada orang. Maka seakan-akan mulutku terkunci. Begitulah setan bolak-balik menggoda. Ayo makan, ayo berhubungan kelamin, ayo minum, ayo ngomongin orang. Tapi seolah-olah mulut setan terkunci. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa setan tidak terkunci? Padahal karena imanmu tidak kuat. Kekuatan imanmu, kehebatan tawakalmu, kemurnian ikhlasmu membuat setan seakan-akan terkunci. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu Pak Ustaz? 80 sekian tahun lamanya. Jadi balasannya cuma itu? Bukan. Karena dalam angka Arab yang paling banyak itu alf, 1000. Orang Arab menyebut sejuta, alf, 1000. Jadi maknanya batas limit tertinggi 1000. Khairun min alf, lebih baik daripada jumlah tertinggi. Tidak ada batasannya. Tapi sebenarnya ada kisah lain. Ketika itu Nabi menceritakan ada 4 orang yang ibadahnya luar biasa hebat. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail, tegak beribadah kepada Allah. 1 detik pun tak pernah berbuat maksiat. Sahabat sedih, bagaimana dengan kami? Jangan sedih, karena ada satu malam kalian akan mendapatkan lebih hebat daripada mereka. Itu hanya ada pada kita. Hadis ini ditutup dengan man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapat kebaikan di bulan ini, dia tidak akan dapat kebaikan di bulan yang lain. Siapa yang baik di bulan ini, alhamdulillah. Bulan ini pun dia tidak baik. Bulan ini pun dia ngomongin aib orang. Bulan ini pun dia tetap makan. Bulan ini pun dia tetap kata kasar. Faqad hurim. Di bulan yang lain apalagi. Hadis ini juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "As-salatul maktubatu ila as-salati." Dari satu salat ke salat berikutnya, allati ba'daha kafaratul lima bainahuma, menutupi dosa-dosa. Kata Nabi, kalau di rumahmu di tepi sungai ada rumah, lalu kau tinggal di sana, lalu kemudian mandi sampai 5 kali sehari, masih adakah noda? Tentu tidak. Begitulah kafaratul lima bainahuma. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi ada yang menghapus per waktu, ada yang menghapus per pekan.
Wal jumu'atu, dari satu Jumat. Ilal jumu'ati, ke Jumat berikutnya. Kafaratul lima bainahuma, juga menghapus dosa. Wasyahru ila syahri, syahr, bulan, ke bulan ini. Sekaligus di sini menyebutkan 4 keutamaan Ramadan, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, artinya besok atau lusa, ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan adalah pencukupan. Makan sedikit, minum sedikit, istirahat sedikit, semuanya penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah telah memerintahkan kalian dan mewajibkan untuk berpuasa padanya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Ini keutamaan yang disebutkan. Yang pertama dalam hadis ini ada 4 keutamaan. Padanya dibuka semua pintu-pintu surga. Maknanya selain bulan Ramadan tidak dibuka. Jadi kalau seandainya kita lewat di sebuah kampus dan kita atau sebuah kantor sedang membuka pendaftaran, kemudian kita lewat dan hanya mengatakan saya ingin kuliah di kampus ini atau saya ingin bekerja di kantor itu tanpa mendaftar, bagaimana bisa kita masuk ke sana? Dan pada saat kita mengetahui ada dibuka pendaftaran lalu kita mendaftar, jauh lebih mudah kita diterima dibandingkan kita mendaftar di luar waktu pendaftaran. Terbukanya pintu surga artinya dibuka pendaftaran, kesempatan emas. Bulan Ramadan kita berada di benua manapun, di kota manapun, di desa manapun, di kampung manapun di muka bumi ini, selama kita bertemu dengan muslim, maka mereka semuanya coba membenahi diri. Berpuasa di siang harinya dengan menahan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasanya dan berusaha seikhlas mungkin, serta juga mereka menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masuk Ramadan tidak jadi baik, maka kira-kira kapan dia akan jadi baik? Dibuka pintu surga, kesempatan emas untuk minta. Sebagian ulama hadis mengatakan maknanya seperti apa yang tersebutkan. Artinya pintu surga sedang dibuka. Dan kira-kira teman-teman, untuk apa dibuka kalau kita belum bisa melihatnya dan masuk ke dalamnya? Jelas maknanya adalah silahkan mendaftarkan diri di sana. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa yughlaqu fihi abwabu jahim, ditutup semua pintu-pintu neraka. Artinya kesempatan untuk masuk ke neraka sudah tidak ada, karena orang memang dibuat oleh Allah SWT risih berbuat dosa di bulan Ramadan. Bahkan orang yang tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar pun di luar Ramadan, kalau melihat ada orang yang tidak puasa di Ramadan atau tidak sholat atau terbuka auratnya, dia tersentuh untuk menasihati saudaranya itu, karena memang di sini pintu-pintu neraka ditutup. Artinya orang Allah gerakkan supaya tidak mau berbuat dosa. Kita akan merasa risih sekali melihat di bulan Ramadan masih ada orang merokok di pinggir jalan, masih ada orang yang minum dan makan, walaupun mungkin orang masih punya udzur. Contoh misal seorang musafir, dia sakit, dia terpaksa harus makan misalnya, tapi tetap saja ada perasaan yang muncul dalam hati kita, sifat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran, karena memang di saat itu ditutup pintu neraka. Artinya tidak ada perasaan dan keinginan untuk melakukan perbuatan dosa yang bisa membawa ke dalam neraka. Dan ini kita bisa rasakan semuanya, kecuali orang yang betul-betul dikuasai oleh hawa nafsunya, dia tetap menggunakan Ramadan justru untuk masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa taghullu fihi syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Syaitan ini musuh yang selalu menyesatkan manusia. Ibaratnya kalau kita sedang berada di garis untuk berlomba lari dengan seseorang, syaitan itu ada di sebelah kita. Selama kita belum memulai untuk berlari, dia akan berusaha terus membisikkan hal-hal yang menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu capek, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah mulai melakukan ketaatan-ketaatan, artinya kita sudah mulai berlari, syaitan tidak semudah itu menggoda kita. Dia akan tersulitkan untuk itu, karena dia harus berlari secepat kita. Dan pada saat berlari, bisikan yang disebutkan tidak semudah kalau kita sedang stuck di tempat kita. Di bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu, tangan, leher, kaki mereka diikat. Artinya kita berjalan santai saja, sudah cukup kita akan menang. Apalagi kalau seandainya kita berjalan kencang, kita berlari kencang. Sayangnya, pada saat tiba Idul Fitri, banyak di antara kaum muslimin lisannya mengatakan Alhamdulillah setelah 30 hari puasa, 30 hari sholat tarawih, membaca Al-Quran, menjaga zikir, menjaga diri dari kemaksiatan. Tapi Alhamdulillahnya bukan karena dia siap mempraktekkan ilmu Ramadan itu. Kita sedang berada di sebuah lembaga pelatihan atau training terbesar di dunia. Langsung trainernya sang pencipta Allah, staffnya para malaikat. Dibuka semuanya pintu-pintu kebaikan-kebaikan, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan. Maka kesempatan emas kita untuk menjadi orang yang baik. Dan
Kalau tiba Idul Fitri, kita mengatakan Alhamdulillah, harusnya karena siap mempraktikkan ilmu Ramadan itu. Puasa lagi sunnah, kita sholat malam karena kita sudah terbiasa bangun di waktu sahur, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi ada sebagian orang yang keliru. Lisannya mengatakan Alhamdulillah pada saat Idul Fitri bukan karena itu, tapi Alhamdulillah sudah tidak puasa lagi. Alhamdulillah sudah tidak lagi sholat malam, tidak lagi baca Quran. Bahkan Alhamdulillah sudah bisa lagi berzina, berbohong, kembali pada dosa-dosanya yang di bulan Ramadan bisa membatalkan puasanya. Sebulan dia di training untuk itu. Artinya, tiba Idul Fitri, dia bukannya berlari terus sehingga syaitan yang sudah tertinggal sebulan selama Ramadan itu sulit menjangkau dia, dia malah duduk manis dan menunggu syaitan itu datang lalu menguasainya kembali. Dan ini banyak terjadi sehingga kaum muslimin kendor kembali imannya. Kesempatan emas para syaitan dibelenggu. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sering kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, surah nomor 97, terutama di 3 ayat pertamanya, 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Allah menamakan malam itu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu semuanya amal dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sayangnya 10 terakhir Ramadan yang di malam-malam ganjilnya kemungkinan besar terjadi, ya, di salah satunya Lailatul Qadar, apakah malam 21, 23, 25, 27 atau 29, dan mayoritas terjadi di malam 27 ini terlalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka sudah dengar ini, sering dibaca dari para imam-imam di masjid, khairum min alfi syahr, bahkan ceramah sudah didengarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di malam-malam ganjil mereka sibuk mencari baju lebaran, sibuk di pasar-pasar, sibuk macet di jalanan, dan tidak jelas apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, para salafus saleh kalau sudah tiba 10 akhir Ramadan, mereka justru memakai baju-baju baru mereka, bukan baru dibeli, baju-baju baru mereka untuk menyambut malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini. Bahkan sebagian mereka menyiapkan parfum khusus, baju khusus, karena gembiranya menyambut malam yang mulia ini. Maka kita harus pahami ini. Netizen, pertanyaannya adalah, seistimewa apa sih Ramadan itu sehingga kita harus mengistimewakan Ramadan? Tentu kalau kita merujuk kepada beberapa literasi, banyak sekali jawabannya. Hanya barangkali agar lebih mudah, Ahilman akan menjawabnya dari nama Ramadan itu sendiri. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Ro, Mim, Dhad, Alif, dan Nun, ya. Nah, masing-masing huruf yang ada di kata Ramadan ini punya arti yang nanti akan menjelaskan tentang keistimewaan Ramadan tersebut. Ro yang pertama, Ramadan itu adalah bulan rahmah. Saya ganti barangkali dengan yang warna biru, ya. Rahmah. Ma makna rahmah? Apa itu rahmah? Ramadan itu bulan penuh kasih sayang. Di bulan Ramadan lah Allah mencurahkan kasih sayang yang sangat banyak kepada hambanya. Bayangkan, di bulan Ramadan, ibadah yang sifatnya sunnah diberikan pahala wajib. Ibadah yang sifatnya wajib dilipat gandakan pahalanya. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Rahmat, bulan kasih sayang. Jadi artinya kalau kita sedang mengharapkan kasih sayang Allah, maka dapatkanlah di bulan Ramadan. Sholatnya, baca Qur'annya, ibadah puasanya, doanya, itu adalah bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua adalah huruf Mim. Apa itu Mim? Para ulama menyebutkan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Maghfirah itu bulan ampunan. Ramadan adalah saat kita untuk benar-benar kembali kepada Allah, bertaubat. Dari setahun, dari 11 bulan ke belakang kita berbuat dosa, maka Ramadan adalah kawah candra di muka untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Kita ini semua sama, berlumur dosa, banyak maksiat. Maka kesempatan berharga saat kita berjumpa dengan Ramadan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni semua dosa-dosa yang terdahulu. Maka ayo teman-teman yang merasa dosanya banyak, pastikan di bulan Ramadan ini dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, barang siapa yang bertemu Ramadan sedangkan dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka sungguh merugi dan menyesal dia sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang ketiga, hurufnya adalah Dhad. Dhad itu para ulama seringkali menyebutkan dengan istilah dhamanah. Apa itu dhamanah? Dhamanah itu maknanya adalah jaminan. Apa yang Allah jaminkan kepada orang yang bertemu Ramadan dan dia berpuasa? Surga, al-jannah. Surga apa namanya? Ar-Rayyan. Surga yang khusus Allah persembahkan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat yang Allah berikan ketika Ramadan adalah Alif Aminah. Apa itu Aminah? Allah berikan keamanan.
Apa yang Allah amankan? Allah berikan keamanan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa kan lapar, tapi saat Ramadan kita berpuasa gak akan pernah sakit. Justru puasa itu bisa menyehatkan kita. Salat qiyamul lail, semakin panjang bacaannya, semakin khusyuk gerakannya, semakin kuat kaifiah yang dilakukannya, maka memberikan efek untuk tubuh kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak harus khawatir orang yang berpuasa Ramadan, karena hidupnya diberikan keamanan. Termasuk juga orang yang beraktivitas ketika Ramadan, jangan kemudian karena alasan puasa jadi malas kerjanya. Hati-hati, ini salah pemahaman. Justru ketika puasa Ramadan harusnya lebih produktif. Bukankah perang Badar itu dilakukan oleh Nabi ketika bulan Ramadan? Bukankah kemerdekaan Indonesia didapatkan ketika bulan suci Ramadan? Bukankah Jakarta itu dibuka menjadi Jayakarta oleh Fathahilah itu ketika bulan Ramadan? Justru Ramadan adalah bulan untuk benar-benar menegakkan diri kita untuk bisa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, huruf nun. Nun ini para ulama menyebutkan adalah Ramadan, bulan nikmat. Tidak ada bulan yang paling nikmat kecuali Ramadan. Benar, ibadah nikmat, urusan akhirat nikmat. Bahkan mohon maaf, Ramadan pun kadang-kadang urusan dunia pun lebih nikmat. Orang yang bekerja dapat THR ketika bulan Ramadan. Orang yang berbisnis usahanya omsetnya bertambah ketika bulan Ramadan. Kerja kita yang awalnya lama ketika Ramadan itu lebih sedikit. Dan biasanya makan pun lebih nikmat ketika bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, saat bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan sesuatu yang istimewa. Ramadan adalah bulan rahmat, Ramadan bulan maghfirah, Ramadan